Maka pada pertemuan kali ini perincian masing-masing bagian laki-laki dan bagian perempuan tersebut yang disebut dzawil furud, bagiannya mendapat berapa persen dari harta tirkah almarhum yang telah meninggal. Wal furudul madhkurah fi kitabillah, bagian-bagian yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, ini sitatun terbagi 6. Pada awalnya terbagi 6, namun yang 6 ini mempunyai cabang lagi. Yang 6, yang pertama anisfu, ada golongan ahli waris yang mendapat bagian setengah. Warub'u, dan yang kedua ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Wasumun, yang ketiga ada ahli waris yang mendapat bagian 1/8. Wasulutsani, lalu ada ahli waris yang mendapat bagian 2/3. Wasulusu, lalu ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Wasudusu, dan yang terakhir ada ahli waris yang mendapat bagian 1/6 atau 1/6. Berarti yang disebutkan bagian-bagian ahli waris ada 6: setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Kalau lebih diringkas lagi, dirangkum lagi, ya tadi terbagi 2. 1 golongan setengah, 2 golongan 1/3 atau 2/3. Yang pertama setengah, yang kedua setengah dari setengah, ya 1/4. Lalu setengah dari 1/4, ya 1/8. Golongan yang kedua golongan 2/3. Setengah dari 2/3 berarti 1/3. Setengah dari 1/3 berarti 1/6. Itu bagian-bagiannya. Lalu perincian dari bagian tersebut, panisfu fardu khamsatin, golongan yang mendapatkan bagian setengah ini bagian 5 orang. Yang mendapatkan setengah ini ada 5. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan, kalau anak perempuannya 1, tidak mempunyai saudara laki-laki, maka bagian si anak perempuan tadi setengah. Atau yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, ahli waris yang meninggal, jenazah almarhum meninggalkan 1 orang putra, tapi seorang putra tersebut telah meninggalkan anak perempuan satu-satunya, ya, meninggalkan anak perempuan satu-satunya. Itu si cucu perempuan dari almarhum sama mendapat bagian setengah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 176. Ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun. Atau yang pertama wa in kanat wahidatan falahan nisfu, ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau anaknya 1, anak perempuan 1 atau cucu perempuan 1 mendapat setengah. Itu 2. Yang ketiga, saudara wal ukhtu minal abi wal ummi, saudara perempuan seibu sebapak.
almarhum meninggalkan saudara perempuan seibu sebapak, saudaranya satu, ya mungkin tadi bujangan kaya meninggalkan adiknya perempuan, ya, atau bujangan kaya meninggalkan kakaknya yang perempuan, satu ibu satu bapak. Ini saudara perempuan mendapat bagian setengah. Yang keempat, saudara perempuan yang satu ayah, beda ibu, berarti satu ayah beda ibu si saudara perempuan tadi, ini juga mendapat bagian setengah. Dalilnya yang tadi dibacakan, ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak, surat An-Nisa ayat 176, ya. Yang kelima yang mendapat bagian setengah adalah wazauj idza lam yakun ma'ahu walad, suami yang almarhumah tidak meninggalkan anak. Almarhumah perempuan kaya baru menikah atau nikahnya udah lama nggak punya anak, ya, nggak punya anak, maka warisan milik suaminya setengah, untuk hak suami setengah, Pak. Kalau almarhumah tidak mempunyai anak, bagian suami setengah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, itu bagian setengah. Ya, lima orang atau 5 golongan yang mendapat bagian setengah. Yang kedua, setengah dari setengah, seperempat. Berapa orang yang mendapat bagian seperempat? Warub'u fardusnaini, yang mendapat bagian seperempat hanya 2 golongan. Yang pertama az-zauj ma'al walad awaladil idni. Yang pertama yang mendapat bagian seperempat anak suami kalau istrinya punya anak, ya, suami mendapat bagian seperempat. Kalau tadi kan setengah kalau istrinya tidak punya anak. Ingat, istri tidak punya anak, baik anak dia, anak laki anak suaminya, ya, maupun anak bawaan si istri, ya gitu. Intinya anak istri. Kalau istri punya anak berarti seperempat. Awaladil ibni, atau mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki. Almarhumah perempuan kaya meninggal, suaminya masih hidup, tapi si perempuan kaya ini punya anak laki-laki yang sudah meninggal juga, meninggalkan 1 cucu laki-laki, maka suami mendapat bagian seperempat. 2 golongan saja. Yang kedua yang mendapat bagian seperempat adalah fardu zaujah wa zaujat ma'adamil walad. Yang mendapat bagian seperempat adalah istri. Nah, ganti sekarang istri, tapi yang suaminya tersebut tidak punya anak. Nah, istri mendapat bagian seperempat. Ya, kalau suaminya yang almarhum yang meninggal tidak punya anak, ini seperempat, Pak. Seperempat. Atau tidak punya cucu dari anak laki-laki, anak mah udah meninggal tapi ada cucu laki-laki, ya, itu pun sama, ya, mendapat bagian seperempat istri. Golongan yang ketiga yang mendapat bagian 1/8, setengahnya dari 1/4. Yang mendapat bagian 1/8, ya, kalau tadi dalilnya surat An-Nisa ayat 12, yang mendapat bagian 1/4. Fa in kanat lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna wa lahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Yang mendapat bagian 1/8 fardu zaujah, ini bagian istri. Bagian istri kalau suami yang meninggal punya anak, itu 1/8, atau punya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal, itu pun istri mendapat 1/8. Yang keempat golongan yang mendapat bagian 2/3.
2/3. Wa thulutsani fardu arba'atin, yang 2/3 bagian 4 golongan atau 4, ya 4 orang. Yang pertama al bintain, 2 anak perempuan. Kalau almarhum, ya contoh almarhum meninggalkan 2 anak, dua-duanya perempuan, maka bagian anak perempuan yang 2 tadi mendapat bagian 2/3, ya. 2/3 dari harta ahli waris, dari harta yang meninggal almarhum, 2/3. Atau yang kedua bintainil ibni, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Almarhum meninggalkan cucu perempuan 2. Kalau anaknya udah meninggal, anak laki-laki, anak laki-laki meninggal, cuma yang anak laki-laki ini udah punya anak 2, ya. Maka cucu perempuan yang 2 ini mendapat bagian 2/3. Yang ketiga wal ukhtain, saudara perempuan 2, minal abi wal umi, dari saudara dari ayah si ibu, satu ayah satu ibu, berarti saudara kandung. Akhun sakik, saudara sekandung. Almarhum bujangan kaya, ya, meninggalkan 2 saudara perempuan, yang 1 ibu 1 bapak, maka bagian 2 saudara perempuan tadi 2/3. Yang keempat wal ukhtain minal abi, ya, bagian yang terakhir, yang keempat, yang bagian 2/3 adalah saudara perempuan, 2 saudara perempuan minal abi, yang 1 ayah. 2 saudara perempuan, almarhum bujangan kaya yang tidak mempunyai anak, lalu mempunyai saudara perempuan 2 orang, 1 bapak saja, ya, beda ibu berarti. Itu bagian yang keempat. Yang kelima, setengah dari 2/3 adalah 1/3. Kalau 1/3 ini bagian 2 golongan. Yang 1/3 al-um idalam tuhjab, yang mendapat 1/3 adalah ibu idalam tuhjab, ketika tidak dihijab, ya. Wa huwa lil isnaini fasaidan minal ikhwat wal akhwat min waladil ummi, ya. Ketika tidak dihijab ibu, ya, dalam arti tadi 1/3 ibu itu kalau yang meninggal tidak punya anak. Yang meninggal tidak punya anak, ibu mendapat bagian 1/3, ya, di dalam tuhjab. Dan yang mendapat 1/3 wa huwa li isnai fasaidan minal ikhwati wal akhwati min waladil ummi, 2 orang saudara laki-laki atau perempuan yang 1 ibu. Nah, ini 1/3. Kalau tadi yang 1 ibu 1 bapak, saudara, ya, saudara perempuan 2 orang, ya, ini mendapat bagian 2/3. Kalau saudara yang 1 ibu, ya, saudara 1 ibu, ini hanya mendapat bagian 1/3, setengahnya dari 2/3. Lalu yang keenam, yang mendapat bagian 1/6 nih, ya, berarti terakhir 1/6 fardu sab'atin, ini bagian 7 orang, banyak nih, ya, 7 orang. Yang pertama al-um al-walad, ibu ketika si jenazah atau almarhum mempunyai anak, ibu mendapat 1/6. Kalau tadi tidak punya anak 1/3, kalau punya anak 1/6. Awaladil ibni, atau ibu si jenazahnya punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Aw isnaini fasaidan minal ikhwati wal akhwat, atau ibu mempunyai bagian 1/6 kalau ada saudara, ya, 2 orang, ya. Yang kedua wa huwa lil jadati, 1/6 ini bagian nenek, ingda adamil ketika ibunya tidak ada tapi neneknya masih hidup, ya, berarti nenek mendapat bagian 1/6. Nenek bisa 1 orang, bisa 2 orang. Kalau nenek, kalau namanya nenek kan dari bapak, dari ibu, ya,
dari bapak, dari ibu, itu namanya nenek. Orang tua bapak, orang tua ibu itu nenek. Kalau ibu satu, kalau nenek kan bisa 2 orang. Ya masih hidup nih, ibunya udah meninggal, tapi ibunya ibu masih hidup, ibunya bapak masih hidup, maka ibunya ibu dan ibunya bapak ini mendapat bagian 1/6 dibagi 2 tadi, 1/6 dibagi 2. Wali bintil ibni ma binti sulbi, bagian 1/6 ini cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ma binti sulbi, kalau jenazah mempunyai ma binti sulbi, saudara sekandung, berarti seibu sebapak. Wa huwa lil ukhti minal abi wal minal abi mal ukhti minal abi wal Lalu saudara perempuan seibu sebapak atau saudara perempuan seibu sebapak, ya. Saudara perempuan sebapak ma'al ukhti minal abi wal ummi, wa huwa fardul abi mal waladi, yang mendapat bagian 1/6 ayah. Ayah ketika ahli waris atau si almarhum mempunyai anak laki-laki, ayah mendapat bagian 1/6. Kalau tadi ayah mendapat bagian 1/3, ya. Wa fardul jaddah, yang mendapat bagian 1/6 adalah kakek inda adamil abi, ketika tidak punya ayah atau tidak ada ayahnya, ayahnya udah wafat, ayahnya wafat, kakeknya masih ada tadi, ya. Mendapat bagian 1/6. Wa huwa fardul wahid min waladil ummi, dan yang terakhir yang mendapat bagian 1/6 adalah bagian satu orang min waladil ummi, dari anak yang seibu, ya. Saudara, berarti saudara yang seibu itu mendapat bagian 1/6 min waladil ummi, dari saudara seibu. Ini bagian-bagian yang ditentukan. Sebagai contoh kasus seperti ini, ya, ini kalau umpama dipraktekkan, ya tadi contoh kasus-kasusnya pasti berbeda-beda. Kalau almarhum meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, nah, berarti yang meninggal suaminya. Ya biasa gitu, suaminya, bapaknya, ibunya udah pada meninggal semua. Ini contoh kasusnya. Si jenazah meninggalkan uang warisan 400 juta. Maka yang pertama, bagian si istri berapa? Istri itu 1/8, karena ada anak, ya. Ada anak, berarti 1/8 dari 400 juta, 1/8-nya berarti berapa? 50 juta bagian istri. Bagian istri 50 juta. Sisanya yang 350 juta berarti bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Dibagi 3, karena laki-laki kan 2 bagian dari anak perempuan. 350 juta, ya, dibagi 3, 1 bagian untuk anak perempuan mendapat bagian sekitar 116 juta 670.000 rupiah. Maka anak laki-laki mendapat bagian 2 kelipatannya, berarti 233 juta 300.000 rupiah. Itu sekitar segitu, ya, kisarannya. Itu kalau meninggalkan 3. Contoh yang kedua, kalau almarhum meninggalkan ibu, karena ibu biasanya panjang umur. Anaknya udah meninggal, anak laki-laki, ibunya masih ada, nah gitu. Panjang umur ibu, istrinya masih ada, tadi ibunya aja perempuan panjang umur gitu kan. Suami meninggal, ibunya masih ada, istrinya masih ada, meninggalkan anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Maka dibagi dulu, bagian ibu berapa?
bagian ibu adalah 1/6 tadi, 1/6, karena ada anak. Kalau nggak ada anak 1/3, nggak ada anak 1/6. Bagian istri berapa? 1/8. Ya, 1/8 istri. Lalu ibnun dan ibnatun itu asobah, sisanya. Contoh, kalau jenazahnya meninggalkan 800 juta, lebih gede lah, 800 juta. 800 juta. Karena tadi ada 1/6 dan 1/8, caranya 1/6 1/8 tadi harus diakumulasikan yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8, berarti 24. Berarti 800 juta dibagi 24 dulu, Pak. Dibagi 24, ya. 3/24 itu bagian bagian istri, ya. 4/24 itu bagian ibu, karena ibu 1/6 tadi, ya. Karena kalau 6 jadi 24 dikali berapa? Dikali 4. Kalau 8 jadi 24 dikali berapa? Kali 3. Berarti kalau istri 3/24, kalau ibu 4/24, lebih banyak ibu. Dari 800 juta, ya, bagian istri berapa? 100 juta, karena 1/8 tadi, ya. 1/8, 100 juta. Bagian ibu berapa? Ibu, ya, bagian ibu itu 133 juta 300 sekian bagian ibu. Sisanya setelah diambil tadi, berarti diambil 233 juta, sisanya berarti tinggal sekitar 566 juta 700. Itu dibagi anak. Anaknya contoh cuma anak satu laki-laki, satu perempuan. Berarti dibagi 3, ya. Satu bagian untuk istri, satu bagian untuk anak perempuan. Bagian anak perempuan 188 juta 890 ribu rupiah. Bagian anak laki-laki 2 lipatnya dari anak perempuan, berarti 377 juta 780 sekian. Itu kalau contoh kasus. Setiap kejadian, setiap ini pasti berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Ini kok yang tadi disebutkan saudara perempuan dan lain sebagainya, ini kok tidak ada? Yang ada hanya ini. Ini kan tadi yang dibahas di minggu kemarin, ya. Ini yang paling kuat, yang tidak hilang dengan sebab apapun, ya. Yang tidak hilang dengan sebab apapun, ini seperti ayah, ibu, ya, istri, suami dan anak. Ini tidak ada hijab, ya, tidak ada hijab hirman. Tapi kalau yang lain, ini ketika ada anak, ini gugur, ya. Wataskutul jaddatu bil ya. Nenek gugur kalau ada ibu. Nenek nggak ada bagian kalau ada ibu. Meskipun tadi ada neneknya, tapi kalau ada ibu, berarti nenek nggak dapat bagian karena ada ibu. Wal ajdad bil abi, ya. Kakek tidak dapat bagian kalau ada ayah. Ayahnya masih hidup, kakeknya berarti tidak dapat bagian. Meskipun kakeknya ada, ya, tapi ayahnya juga masih hidup, itu kakeknya nggak dapat bagian. Wa tasqutu waladul ummi ma'arba'atin. Gugur waladil ummi itu berarti saudara, ya. Saudara seibu, ya, saudara seibu. Ma'arba'atin, barang dengan 4. Yang pertama al-walad. Kalau kalau ahli waris punya anak, saudara seibu nggak dapat bagian. Awaladil ibni, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara tidak dapat bagian. Wal abu, ya, ahli waris masih ada bapak, ada ayah, saudara tidak dapat bagian. Wal jaddu, atau masih ada kakek, maka saudara tidak dapat bagian. Ini saudara seibu. Yang kedua, waskutul akhu lil abi wal saudara seayah seibu. Ini gugurnya oleh 3 golongan. Yang pertama ibnu, anak. Kalau punya anak, saudara seayah seibu pun nggak dapat bagian, Pak. Yang nggak dapat bagian gugur karena ada anak tadi. Wabnil ibni, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara seayah seibu nggak dapat bagian.
Atau yang ketiga wal abu, ada ayahnya, almarhum masih punya ayah, ya, saudara dari almarhum yang sekandung seayah seibu pun tidak dapat bagian. Wa yasqutu waladul abi, saudara seayah, ya, itu tidak dapat bagian kalau yang seayah nih dengan yang tidak tadi anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ada ayah. Wabil akhi lil abi wal dan ada saudara satu ibu satu bapak. Kalau ada saudara seibu sebapak, maka saudara yang sebapak aja ini gugur, tidak dapat bagian. Wa arba'atun yusibuna ikhwatahum, dan di bab terakhir atau di masalah terakhir 4 golongan yang menjadikan asobah terhadap saudara perempuannya. Al ibnu anak laki-laki, yang kedua wabnul ibni, saudara cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi awalnya anak perempuan tadi mendapatkan setengah yang awal, ya, atau mendapatkan 1/4 tadi, ya, ada kan yang setengah 2/3, ada 2/3. Tapi kalau ada saudara laki-laki, maka si perempuan tadi, anak perempuan, bukan mendapat setengah lagi, bukan mendapat 2/3 lagi, ya, tapi menjadi asobah sisa, menjadi asobah sisa, ya. Awalnya kalau umpama dia perempuan itu anak satu-satunya kan setengah, tapi ketika ada anak laki-laki ini menjadi asobah anak perempuan itu hukumnya. Cucu perempuan pada asalnya tadi diparoin setengah cucu perempuan, tapi ketika ada cucu laki-laki, ya, dari anak laki-laki, si cucu perempuan tadi mendapat bagian setengah, asobah, berarti jadi asobah, ya, jadi asobah sisa. Makanya tadi yang dibahas ketika ada anak itu asobah sisa, sisa dipotong istri, potong ibu, ya. Kalau contohkan ayah berarti nanti dipotong ayah, ya. Beda-beda kasus. Wal akhu minal abi wal saudara seibu sebapak ini menjadikan saudara perempuan seibu sebapak, ya, ini asobah. Yang awalnya tadi saudara seibu mendapat bagian sekian, tapi kalau ada saudara laki-laki itu asobah, dibagi lagi, berarti sisa, ya, sisa. Wal akhu minal abi, saudara laki-laki yang seayah. Kalau saudara laki-laki seayah mempunyai saudara perempuan yang seayah, maka yang saudara perempuan seayah ini asobah sisa, ya, sisa. Wa arba'atun yarithuna duna ikhwatihim, dan yang 4 golongan ini mendapat warisan tapi saudara perempuannya tidak. Al a'mam, paman, ya, ini dapat ada bagiannya asobah, ya, tapi saudara perempuan paman itu bibi berarti tidak dapat bagian. Wabanul a'mam, anak-anak paman yang perlang laki-laki, anak paman yang perempuan tidak mendapat bagian. Wabanul akhi, ya, anak saudara, ponakan laki-laki mendapat bagian masih. Tapi kalau ponakan perempuan ini tidak mendapat bagian, ya, tidak ada bagian. Ini yang ahli waris jauh, ya, yang tadi seperti paman, anak paman ini jauh setelah yang tadi semua nggak ada. Kalau anak nggak ada, ya, mungkin yang lain nggak ada, itu paman dapat bagian cuma asobah. Asobahnya sedikit, beda dengan asobah anak. Kalau asobah anak kan gede, tapi kalau asobah paman itu namanya sisa, bisa saja sedikit, bisa saja habis setelah diambil oleh orang tua, diambil oleh istri atau suami, ya. Nanti bagian-bagian saudara dan ujungnya ada asobah paman, ya, sisanya ya mungkin bisa 1/12 atau bisa 1/8, ya, sisa asobah itu dari harta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini lumayan rumit, ya, di bagian faraid, di bagian babul irsi. Namun untuk gambaran, ya, tadi lah minimal kita memahami bagian suami. Oh, saya kan bagian suami mendapat bagian setengah, nggak punya anak, ya. Saya suami mendapat bagian 1/4 kalau nggak punya anak. Minimal kita tahu hak kita. Atau ketika membagi warisan saudara, ini harusnya si anu, ini jangan mentang-mentang kamu yang paling tua,
ya anak perempuan paling tua pingin paling gede, itu salah. Harusnya perempuan meskipun tua di situ tidak ada ya yang tua lebih gede daripada yang muda. Yang ada laki-laki 2 bagian dari perempuan ya. Laki-laki 2 bagian dari perempuan ya, harus dibagi rata. Anaknya ada berapa? Kalau anaknya 3, 2 perempuan 1 laki-laki, berarti kan dibagi berapa? Dibagi 4, itu enak ya, sisa asobahnya. Contoh seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, berarti bagian istri jelas 1/8 karena ada anak. Bagian anak laki-laki sama perempuan asobah sisanya. Contoh lah biar gampang, 800 juta. 800 juta bagian istri 1/8, 100 juta, sisa 700 juta. 700 juta dibagi 4 berarti 700 juta bagi 4 berapa? 100 175. Nah, bagian perempuan 175, bagian laki-laki 350 gitu. Bagian anak laki-laki 350, bagian anak perempuan masing-masing 175 juta. Itu contoh singkat kalau orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih ada bapaknya ya, bapaknya masih ada ya, berarti ada hak orang tua. Hak bapak berapa kalau ada anak? Hak bapak itu 1/6 kalau ada anak. Potong bapak 1/6, potong istri 1/8, baru sisanya anak-anak. Itu sebagai contoh singkat minimal ya, kita memahami ya, kita mengetahui, dan kalau bisa dan harus, kalau di keluarga kita emang harus dijalankan ya, dijalankan. Dan seharusnya pembagian waris itu jangan nunggu meninggal semuanya dalam ketentuan, Pak. Seharusnya setelah si suami meninggal itu harusnya dibagi. Ini bagian kamu nih ya, tanah berarti bagian kamu, bagian istri ini semuanya ada 8.000 meter, bagian istri berarti 1.000. Ini bagian anak laki-laki, ini bagian anak perempuan, ini bagian-bagiannya. Adapun nanti ke depannya, saya mau belum mama aja yang mengurus, ya itu berarti orang tuanya yang diamanahkan oleh anaknya. Tapi seharusnya setelah meninggal ya, suaminya meninggal, itu harus dibagi ya, dibagikan secara faraid ya, secara faraid seharusnya. Jangan nunggu meninggal semua. Berarti kalau nunggu meninggal semua, ada hak ahli waris yang tidak diberikan dengan tepat gitu ya, dengan tepat. Nanti ada penguasaan istri, akhirnya bisa saja namanya istri dia punya anak lagi yang bukan dari anak suaminya, akhirnya hartanya dibukukan dan sebagainya. Ini bisa mengakibatkan kecurangan dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan selain dari kajian ini, Bapak-bapak jangan. Kalau paraid ya tadi ya simpel tadi ya, mungkin pertanyaan di bab-bab yang lain gak apa-apa insyaallah. Tapi kalau itu keluarga masih ada semua, itu nggak bisa dibagi. Ayah, istri, ibu masih ada, itu nggak bisa dibagi. Bisa, itu harus langsung dibagi. Ya, ahli waris itu langsung dibagi gitu. Nggak ditahan sampai meninggal semua. Yang dibahas tadi harus langsung dibagi. Kalau ada, mau enggak langsung dibagi gitu. Cuma tadi kalau ayahnya masih hidup, berarti ayahnya juga dapat bagian ya. Kan banyak kejadian di kita, anaknya Masya Allah, anaknya sukses ya, anaknya sukses menjadi pengusaha kaya, meninggal duluan, orang tuanya masih hidup, tapi warisan hanya dibagikan kepada istri dan anaknya, bapak tidak kebagian ya. Malahan bapak mah udah tinggal digubuk aja gitu, padahal mah anaknya kaya meninggal. Itu salah, padahal ada hak ayah 1/6, lumayan gede.
1/6 bagian ayah. Kalau anaknya punya 1.200.000.000, berarti bagian ayah itu ya 200 juta ya, bagian ayah 1/6 ya. Karena 1/6 karena adanya anak. Jadi bukan dibagi hanya istri sama anaknya aja, orang tua dari yang meninggal pun ada haknya ya. Tapi kenyataan kadang-kadang pembagian ya udah istri sama anak aja, orang tua nggak dibagi, ibu yang masih hidup ditinggalkan, itu kebanyakan ya. Jadi warisan itu milik istri sama anak saja, yang padahal bapak dan ibu itu ada bagian yang harus diterima ya. Itu harusnya. Jadi jangan nunggu ibunya nanti mati, wafat, nanti dibagi ya. Beda lagi, kan ada hak ibu. Ibu juga punya anak-anak ketika ibu meninggal, berarti hak-hak anak-anaknya, ya, saudara-saudara dari almarhum yang hidup, itu kan hak dari warisan ibunya. Kalau ibunya meninggal 200 juta kan tadi. Harusnya diberikan kepada ibu 200 juta, ini gak diberikan ya. Berarti kan ada hak orang lain, dalam arti hak saudara-saudara yang almarhum tadi, si anak ibu ya. Ada. Contoh 200 juta bagian ke ibu, kalau ibunya meninggal yang 200 juta kan bagian anak-anak dari ibu tadi. Ya, kembali lagi bagi waris dan sebagainya. Itu yang banyak salah kaprah, atau memang urusan duit mah tadi tidak memandang saudara, tidak memandang ada bagian ini udah yang usaha suami saya, ini rumah semuanya milik istri sama anaknya. Ya, milik istri sama anaknya, bahkan milik istrinya semua ya, anak mah bagiannya ini tidak dibagi rata secara adil. Harusnya dibagi secara adil. Kalau ada perselisihan atau ada perbedaan ya tinggal dimusyawarahkan. Ini tanah nih tapi udah dipakai rumah, harusnya jatahnya ini cuma kebagian 200 meter tapi udah dipakai rumah ini 240. Masa rumahnya sepotong dibongkar? Kan di kemarin udah dibahas bab suluh itu ya, bab damai, ada akan damai. Ya udah yang 40 meter saya bayarin lah berapa duitnya gitu. Atau yang 40 meter tuker lah, saya punya tanah sebelah sana tuh sama ya, harganya sama di sana, tuker. Itu kan ada bab suluh. Intinya dikomunikasikan. Ya ketika ada pembagian. Biasanya gitu, kalau umpama rumah udah ada, sebelum dibagi-bagi nandain, ketika bagi-bagi, oh ini dapur ini kena nih bagian kakak gitu, dapurnya ini harus dipangkas ya udahlah, emang bagian kakak, akhirnya dipangkas itu kan, dirobohkan, diratakan ya supaya rapi. Tapi kalau umpama bisa membayarkan, saya bayar aja, ini bagian saya, nanti dibukukan, berarti saya bagiannya 240, yang kakak karena belum bangun bagiannya 160, karena yang 40 udah dibayar gitu kan kalau dibukukan. Seperti itu. Mungkin ada yang lain di bab yang lain juga boleh.